Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini pertemuan terakhir kita dalam pembahasan ilmu waris, yang mana tidak tersisa kecuali hanya sedikit pembahasan, kecuali kalau mau memperdalami waris sampai sedalam-dalamnya itu masih banyak pembahasan yang lain. Namun cukup untuk kita yang memahami tentang ilmu waris dan memahami tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala seputar pembagian warisan, cukup informasi yang kita dapatkan ataupun wawasan yang kita dapatkan adalah sekedar pada sampai pertemuan yang terakhir ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ashabul furud, orang-orang ahli waris yang mendapatkan al-furudul muqaddarah, bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. 1/2, 1/4, 1/8, 3/2, 1/3, dan 1/6. Dan juga kita telah membahas tentang at-ta'sib, al-asabah, yaitu bagian-bagian yang tidak tertentu yang didapatkan oleh orang-orang ahli waris yang dinamakan dengan orang yang mengambil sisa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melihat sedikit pembahasan yang berkaitan dengan orang yang mengambil sisa ini. Yaitu yang pernah saya ungkapkan, adanya orang-orang dalam ahli waris yang dinamakan dengan al-akh al-mash'um wal-akh al-mubarak. Ini adalah ungkapan yang sebenarnya tidak pantas untuk diungkapkan, tapi para ulama mengungkapkan seperti itu, yaitu dinamakan dengan saudara pembawa sial. Maksudnya kenapa pembawa sial? Karena dia tidak waris, tidak mewarisi. Seandainya dia nggak ada, dia bisa mewarisi. Mari kita contohkan kasus kematian, kemudian ahli warisnya adalah suami, saudari perempuan, satu orang, kemudian saudari sebapak. Dalam kasus seperti ini, si suami dapat setengah karena yang meninggal tidak punya anak. Saudari perempuan dapat setengah. Si saudari sebapak dapat 1/6. Kenapa 1/6? Karena sebagai pelengkap 2/3. Maksudnya seandainya saudari perempuan lebih daripada satu orang, ada 2 orang, dia akan dapat 2/3. Nah, berapa hitung-hitungannya? Suami. Berapa? Ya, memang lebih daripada 1 ini. Jadinya 6. Berapa? 3, 1. Seakan-akan hartanya ada 6, tapi yang harus dibagikan ke suami adalah 3, ke saudari adalah 3, dan ke saudari sebapak adalah 1. Ini yang dinamakan dalam ilmu waris dinamakan dengan aul. Aul adalah jumlah yang harusnya didapat oleh mereka ini lebih daripada 100%. Lebih daripada 1. Dan itu bisa terjadi. Maka caranya langsung kita letakkan, kita ubah 6 menjadi jumlah ini semuanya 7, naikkan 7 ke sini. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya,
Ketika mereka awalnya si suami dapatnya seperdua, sekarang dapatnya berapa? 3/7. Makin kecil atau makin besar? Makin kecil. Itu juga ini dapat 3/7, dapat 1/7. Ini dinamakan dengan aul. Proses seperti ini dinamakan dengan aul, yaitu pengurangan bagian ahli waris dari bagian mereka sekadar dengan total jumlah yang didapatkan oleh semuanya. Pengurangan dari asalnya dari 1/2 menjadi 3/7, 1/2 menjadi 3/7, 1/6 menjadi 1/7. Ya, karena masing-masing jangan sampai kita mengurangi satu orang tok tapi tidak mengurangi yang lain. Kita mengurangi satu orang tok tapi tidak mengurangi yang lain. Tapi marilah kita mengurangi bagian keseluruhan sekadar. Kadarnya berapa? Kadar dari jumlah keseluruhan yang mereka miliki. Nah, di sini coba lihat si saudari sebapak ini. Si saudari sebapak ini dia mewarisi. Walaupun sedikit, yang penting kan mewarisi dia. Alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana kalau di sini ada saudara sebapak? Ada saudara sebapak, yaitu saudaranya dia. Saudara. Nah, ternyata dalam kasus seperti ini, si saudari sebapak bukan dapat 1/6, tapi dapatnya asobah mereka berdua, sisa dengan cara 2/1. Ini kasusnya seperti ini. Dan ternyata setelah dihitung-hitung, ini tidak ada sisa. Gara-gara kamu, saya nggak dapat apa-apa. Ketika kamu nggak ada, saya harusnya bisa dapat. Baik, ini dinamakan dengan saudara al-mash'um. Gara-gara kamu, ya sebenarnya saudara pembawa sial ataupun gara-gara dia tidak mewarisi juga berlaku bagi orang-orang yang menghalangi. Gara-gara ada kamu, saya nggak bisa mewarisi gara-gara menghalangi saya. Kalau ini tidak menghalangi, sebenarnya dia mewarisi. Cuma nggak ada sisa. Gara-gara kamu, saya harus ngambil sisa bersama kamu. Coba kalau nggak ada kamu, saya mendapatkan ashabul furu. Baik, ini yang dinamakan dengan saudara pembawa sial, al-akh al-mash'um. Yang kedua, yang dinamakan dengan saudara pembawa berkah. Nah, kebalikannya. Kenapa? Gara-gara kamu saya bisa mewarisi. Kalau nggak ada kamu, saya tidak bisa mewarisi. Kita contohkan. Yang bisa sisa gitu ya. Istri, seorang meninggal dunia meninggalkan istri. Dua saudari perempuan. Satu saudari perempuan sebapak.
Nah, dalam kasus ini, si istri dapat berapa? 1/4. Karena yang meninggal tidak punya anak. 2 saudari perempuan, yang ini kandung, 2/3. 1 saudari perempuan sebapak nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Yang sudah kita lihat, saudari perempuan ini, sebapak ini, dia harusnya dapat 1/6 kalau bersama dengan saudari perempuan sekandung. Tapi gara-gara saudari perempuan sekandung sudah mengambil 2/3 sepenuhnya, dia nggak dapat. Ustaz, walaupun sisa, Ustaz, walaupun sisa. Ini kan kalau kita lihat kan, 12, 3, 3 sama 8. Sisanya berapa? 1. Ya. 12, 3/12, 1/4, 8/12, 2/3. Sisanya 1. Terus sisanya 1 kemana, Ustaz? Nah, ini yang dipertanyakan. Ustaz, kalau seperti ini, si saudari sebapak nggak dikasih di sini, kan tetap sisa 1, Ustaz. 11. Sisa 1. Kemana 1 dikasih? 1 dikasihkan ke saudari perempuan bagi berdua tuh mereka. Harta yang lebih itu dikembalikan kepada saudari perempuan. Ini yang dinamakan dalam fikih faraid rad. Rad itu adalah pengembalian. Pengembalian. Karena ada sisa. Dan dikembalikan kepada ahli waris selain suami dan istri. Kenapa dikembalikan kepada ahli waris selain suami dan istri? Karena ahli waris yang lain itu ada ikatan kekerabatan. Sedangkan istri dan suami itu ikatannya hanyalah pernikahan. Jadi kata para ulama, dikembalikanlah kepada kerabat, karena kedekatan mereka tidak dikembalikan ke suami ataupun istri. Jadi 1 ini bukan dibagi bertiga mereka, bukan. Tapi dibagi, untuk ini saja dibagi berdua. Ini yang dinamakan dengan rad. Itu juga akan kita singgung masalah rad, yaitu apabila yang banyak ditanyakan, apabila cuma punya anak tunggal, Ustaz. Baik, coba ini kita lihat yang pembawa berkah dulu ini. Nah, dia nggak dapat si saudari sebapak ini. Tapi kalau di sini ada kasusnya, ada 1 saudara sebapak. Datang ada saudara dia ini. Maka jadilah kasusnya mereka berdua dapat sisa dengan cara pembagian 2/1. Sisanya berapa? 1. Maka 1/12 ini silahkan kamu ambil berdua, tapi dengan cara pembagiannya 2/1. Maka si saudari sebapak ini, saudari ini, alhamdulillah dengan adanya kamu, saya bisa mewarisi secara asabah bil ghairi. Yang mana kalau kamu tidak ada kemarin itu, dalam kasus yang lain kamu nggak ada, saya nggak dapat sama sekali walaupun ada sisa. Sisanya tetap diambil oleh ahli waris yang lebih dekat. Nah, karena dalam warisan itu ada kaidah dahulukan orang yang lebih dekat. Baik dekat secara nasab kekerabatan ataupun dekat secara lebih kuat ikatannya karena
Maksudnya lebih kuat itu adalah kandung atau tidak. Kalau dari kekerabatan kan seimbang dalam uh, apa? Dalam kedudukan sama-sama saudara, sama-sama saudari. Cuma yang satu lebih kuat ikatannya. Karena apa? Karena kandung. Diikat dari dua sisi. Kalau ini diikat dari satu sisi saja. Seperti inilah yang dinamakan dengan kasus saudara pembawa berkah ataupun saudara pembawa sial yang ada hubungannya dengan asobah. Ini ada hubungannya dengan asobah. Baik. Bedanya apa dengan saudara pembawa sial? Saudara pembawa sial, gara-gara dia ada, nggak mewarisi. Maka ketika tadi ada, jadi nggak mewarisi yang di atas. Ini kan ketika dia ada, mewarisi. Kalau yang tadi, gara-gara dia ada, nggak mewarisi. Yang tadi, gara-gara dia ada, nggak mewarisi, gara-gara nggak ada sisa. Kalau ini, gara-gara dia ada, mewarisi karena ada sisa. Yang tadi nggak ada sisa, Pak. Yang tadi di sini suami tadi. Kasus yang tadi di sini suami. Nah, jadinya di sini 1/2. Ini 1/2. Nah, jadi dia bukan dalam satu kasus yang di situ bisa ada dan di situ bisa ada berkah, di situ enggak. Pas ada kasus yang lain, beda kasus. Kalau ini satu kasus yang bisa kita bawakan kepada pembawa berkah, ada kasus lain yang kita bawakan kepada saudara pembawa sial. Baik. Rad itu adalah pengembalian. Yaitu bila ada setelah dibagi ke ashabul furud, ashabul furud yang mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, ternyata ada sisa dan tidak ada asobah. Nah, ini kasusnya seperti ini. Kita telah mengetahui ashabul furud, siapa yang dapat setengah, 1/4, 1/8, dapat 2/3, dapat 1/3, dapat 1/6. Kita sudah mengetahuinya. Kita juga sudah mengetahui adanya asobah yang mendapatkan sisa. Nah, sekarang kasusnya adalah ashabul furud sudah dapat bagian, tapi masih ada sisa, ternyata nggak ada asobah. Nah, siapakah pemakan sisa ini? Siapakah yang harus menghabiskan sisa ini? Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sisanya ini dikembalikan kepada ahli waris. Ahli waris mana? Yang sudah dapat tadi, ashabul furud tadi yang sudah dapat. Berarti, kalau ada yang bantah, berarti mereka dapat lebih daripada yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah ngasihnya 1/2, kok kamu kasih lebih? Allah ngasihnya 1/4, kok kamu kasih lebih? Allah kasihkan, kok kasih lebih? Jawaban kita kasih lebih bukan untuk melebihkan yang sudah dikasihkan oleh Allah 1/2 itu, bukan. Tapi kita kasih lebih sebagai sisa. Sebagai rad. Kita nggak ngubah ashabul furudnya. Kita nggak ngubah suami dapatnya, anak perempuan dapatnya 1/2. Kita nggak ngubah, enggak. Anak perempuan kita ubah dari pemberian Allah dari 1/2 menjadi
Pak, yang lebih daripada seperdua, Pak. Nah, 4/6. Apa 4/6? 4/5. Kita kasih lebih. Kita nggak mau hukum Allah. Bukan itu. Kita tetap kasih dia 1/2, tapi ternyata kan ada sisa. Nah, sisanya ini kemana? Menurut kami, sisanya ini lebih baik kita serahkan kepada ahli waris. Yaitu kita kembalikan ke mereka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, sisanya ini kita kasihkan ke Baitul Malil Muslimin. Kita kasihkan ke Baitul Mal. Kemudian ada juga di antara para ulama mengatakan, kapan dikasihkan ke Baitul Mal? Kalau Baitul Malnya itu muntazim. Muntazim itu tertata rapi, teratur, benar-benar barang yang datang dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya kepada rakyat ataupun kepada kaum muslimin. Namun kalau kita tahu di Baitul Mal adanya seperti tidak adanya, masuknya barang langsung ditilep sama penguasa, nah itu enggak, jangan dikasihkan ke Baitul Mal. Kalau kayak ini semuanya, kasusnya seperti ini, cuma ada perbedaan pendapat, kemanakah sisanya? Ada pendapat yang mengatakan dikembalikan ke ahli waris yang dinamakan dengan rad. Ada yang mengatakan enggak dikembalikan kepada ahli waris, cukuplah mereka sudah dikasih oleh Allah setengah, sudah dikasihkan 1/6, sudah dikasihkan 1/8, sudah cukup itu. Terus sisanya, ya kita kasihkan ke Baitul Mal. Itu pendapat yang kedua. Nah, tapi di antara dua pendapat ini, wallahu ta'ala alam, lebih kuat pendapat yang pertama, yaitu dikatakan, kembalikanlah ke ahli waris. Kenapa? Karena mereka lebih dekat kepada si pemilik harta, si yang mati itu, baik dari sisi agama, sama-sama muslim, lebih dekat dari sisi kekerabatan. Kalau Baitul Mal hanya lebih dekat daripada sisi Islam saja. Baitul Mal, ada orang muslim meninggal nggak punya ahli waris. Jadi Baitul Mal cuma mendapatkan harta dari orang meninggal kalau dia tidak punya ahli waris sama sekali. Tapi kalau punya ahli waris, nah, dia lebih didahulukan, ahli warisnya lebih didahulukan daripada Baitul Mal. Kenapa? Karena ikatan orang ahli waris dengan yang meninggal ini dekat dari dua sisi, dari sisi agama, seagama, dari sisi kekerabatan. Kalau Baitul Mal cuma dari sisi agama saja, yaitu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Baik. Nah, setelah dibagi, ternyata ada sisa. Kemanakah sisanya ini? Kemanakan? Sisanya ini ada dua pendapat. Dikembalikan ke ahli waris. Pendapat yang kedua mengatakan ke Baitul Mal. Ahli waris yang bukan bagi rata, bagi sesuai dengan porsi mereka. Nanti akan kita lihat. Bagi sesuai dengan porsi mereka. Nah, yang kembalikan ke ahli waris juga ada dua pendapat. Yang mengatakan seluruh ahli waris. Ada yang mengatakan kecuali suami istri. Baik, kalau seluruh, oke lah, emang dikembalikan kepada ahli waris. Kenapa yang mengatakan dikembalikan ke suami, hanya dikecualikan suami istri? Karena suami istri itu bukan kerabat. Kecuali memang kalau menikah dengan kerabat. Ya, atau kan menikah dengan kerabat, sepupu,
ya, yang masih bisa merupakan ahli waris, ya, bukan kerabat. Makanya sedangkan yang kita kembalikan adalah yang ada hubungan erat dengan yang meninggal, yaitu hubungannya adalah kerabat. Baik, mari kita lihat mana tadi contohnya pengembalian ini. Ini yang paling banyak ditanyakan kalau anak tunggal, Ustaz. Gimana? Kita contohkan, seorang meninggal dunia meninggalkan satu anak perempuan saja. Nah, ini orang-orang anak-anak muda yang mau nikah carinya, calonnya anak perempuan tunggal, anak orang kaya, bapaknya stroke. Ya, tinggal di wah gitu aja mati gitu ya. Ada keinginan antum seperti itu, ada gitu. Keinginan ada, Ustaz. Perempuannya yang belum dapat seperti itu. Contoh, satu anak perempuan. Nah, bapaknya meninggal ataupun ibunya meninggal cuma punya seperempuan satu, berarti dia dapatnya berapa? 1/2. Sudah, itu aja. Dalam fikih, dalam Al-Quran dikatakan dia dapat 1/2. Baik, sisanya, Ustaz. Berarti sisa 1/2 untuk suaminya, bukan. Nah, kita kembalikan ke pendapat yang tadi. Ada yang mengatakan ini adalah ke Baitul Mal, ada yang mengatakan dikatakan untuk dia semua. Berarti si anak perempuan ini dapatnya adalah, nah, kalau kita katakan dikembalikan kepada dia, si anak perempuan ini dapat 100% secara furu' dan rad. Nah, ini kata-katanya seperti ini. Kalau ada yang mengatakan, kenapa kamu kasih 100%? Kenapa kamu kasih utuh? Padahal dia dalam Al-Quran dikatakan dapatnya cuma separuh. Kita katakan, dia dapat utuh itu, 1/2-nya adalah furuknya dia, memang bagian dia 1/2. 1/2-nya ini bukan gara-gara kita mengubah hukum Allah, bukan. Gara-gara kita kembalikan kepada dia, daripada kita kasihkan ke Baitul Mal, masih ada kerabat yang lebih dekat. Baik. Contoh yang lain. Yang tadi ditanya apakah dibagi rata? Kita katakan bukan dibagi rata, dibagi sesuai dengan bagiannya. Contoh, ibu dan satu anak perempuan. Ibu dapatnya, ada yang meninggal dunia, yang anak perempuan tadi ternyata yang meninggal itu masih ada ibunya, 1/6. Anak perempuan 1/2. 6, 1, 3, 4. Sisanya 2/6. Sisanya 1/3. Masih ada sisa ya? Sisa. Nah, sisanya kemana? Kita kembalikan ke mereka. Dua-duanya dapat. Karena bukan suami istri. Di sini bukan suami, bukan istri. Baik. Kita kembalikan. Cuma berapa bagiannya? Apakah di sini berapa ini? 2/6. Berarti kita melihat 1/6 ke sini. Ternyata bukan. Berapa dikembalikan? Ya sesuai dengan kadar warisan mereka. Bagaimana caranya? Langsung ubah sini. Menjadi 4. Berarti bagaimana hasilnya? Yang awalnya mereka dapat 1/6 berubah menjadi 1/4. Makin besar apa makin kecil? Makin besar. Yang awalnya dapat 1/2 sekarang mendapat 3/4. Adil. Sama-sama adil untuk mendapatkan seperti ini.
ibu, saudari seibu, saudari sebapak. Ibu seperenam, seperdua. Sisa nggak ini? Saya. 6, 1, 3. Sisanya berapa? Sisanya 1. Ada sisa kan? Ada. Mari 1 ini, 1/6 ini kita bagikan untuk mereka. Cuma berapa? Sekadar dengan pewarisan mereka. Berapa berarti? 6. Langsung, ini jumlahnya berapa? 5. Taruh 5 di sini. Berarti yang awalnya ibu dapat 1/6, sekarang dapatnya 1/5. 1/5. Asalnya 1/2 menjadi 3/5. Lebih besar kan? Lebih besarnya. Seperti ini cara dinamakan dengan rad. Ya, proporsional, Masya Allah. Adapun kalau ada suami dan istri, suami ataupun istri, bila ada kasusnya ada suami atau istri, maka yang tadi meninggal dunia, seorang bapak kaya raya yang stroke yang tadi meninggal dunia, dia meninggalkan istri, meninggalkan 1 anak perempuan. Istrinya dapat 1/8, perempuannya dapat 1/2. 8, 1, 4. Sisanya berapa? 3. Sisanya 3/8. Nah, yang untuk yang kasus seperti ini, yang 3-nya ini langsung kasih ke, dapatnya 3. Yang awalnya dia dapat 1/2, sekarang dia dapatnya adalah 7/8. Lumayan kan? Lumayan. Ya. Kenapa nggak dikasihkan ke si istri Ustaz dengan cara tadi di sini kita kasihkan menjadikan 5 di sini? Tidak. Karena si istri di sini bukan kerabat, dia hanya ikatannya adalah ikatan pernikahan. Dia mendapatkan bagiannya sebagai istri, namun sisanya itu kita kasihkan ke yang ikatannya lebih kuat, yaitu ikatan kerabat. Ya. Adapun di sini kalau di sini lebih daripada 1 orang, itu hitung-hitungannya lebih rumit lagi. Yang jelas kita katakan seperti ini. Ini untuk orang yang selain suami dan istri. Baik, inilah yang dinamakan dengan rad, yang paling banyak ditanyakan kalau ada sisa tapi tidak ada asobah. Nah, ini yang mungkin seorang ustadz ataupun kiai yang harus jeli ketika ada yang bertanya, ataupun harus lebih detail lagi ketika bertanya. Karena mungkin terkadang orang yang bertanya itu sengaja menyembunyikan asobahnya. Gak ada, Ustaz, gak ada. Cuma anak tunggal ini, Ustaz, gak ada. Ayolah cari paman-pamannya lah. Cari paman, gak ada paman, Ustaz. Sepupu, anaknya paman, gak ada lagi, Ustaz, udah mati semua. Oh, kalau seperti itu ya, silakan ambil semuanya. Oh, senang sekali dia. Ternyata disembunyikan pamannya itu memang ada sebenarnya, cuma jauh sekali katanya. Nah, ini yang harus jeli bagi orang yang ditanya, korek. Silakan korek informasi. Kamu punya, Pak, saudara. Kamu bapak kamu apa kakek kamu itu keluarga besar. Nah, pasti punya paman itu. Tapi kalau kamu bilang enggak, Ustaz, mari kita jawab dengan kata-kata, ya kalau memang tidak ada asobah, maka seperti ini pembagiannya. Ya, karena nanti khawatir dibikin tipu daya ya. Baik. Nah, yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah sedikit pembahasan dengan salah satu pembahasan
salah satu pembahasan waris yang dinamakan dengan khuntha muskil. Khuntha muskil. Apa itu khuntha muskil? Yaitu orang yang tidak jelas laki-laki ataupun perempuan. Perhatikan ya, ini dibahas oleh para ulama. Tentang khuntha dibahas oleh para ulama. Hukum-hukum yang berkaitan dengan khuntha banyak dibahas oleh para ulama. Contohnya seperti apa? Khuntha itu boleh bermakmum di belakang laki-laki, tapi dia tidak boleh bermakmum di belakang perempuan. Kenapa? Jangan-jangan dia laki-laki. Karena kalau bermakmum di belakang laki-laki, baik dia laki-laki ataupun perempuan, sah bermakmum kan? Tapi kalau dia bermakmum, dia sholat di belakang perempuan, jangan-jangan dia laki-laki, jadi nggak sah. Nah, begitu juga. Imam tidak boleh khuntha kalau di belakangnya laki-laki. Kenapa? Jangan-jangan dia perempuan. Imam perempuan, makmum laki-laki, tidak sah. Tapi kalau khuntha jadi imamnya perempuan, boleh. Karena walaupun dia ternyata perempuan, di belakang dia adalah perempuan. Sampai seperti itu dibahas oleh para ulama. Ya, tentang khuntha. Kenapa? Karena dia adalah orang yang tidak jelas laki-laki ataupun perempuan. Ada memang orang seperti itu, Ustaz? Ada. Dari mana? Ketidakjelasannya dari mana? Karena dia punya dua alat kelamin. Nah, ini kita membahas tentang khuntha, bukan mutakhannas. Mutakhannif. Mutakhannif itu adalah laki-laki yang memperempuankan diri. Nah, bencong. Itu yang dosa. Haram hukumnya. Laki-laki sudah dikasih gagah itu, akhirnya dia bikin menjadi gemulai. Apakah gara-gara banyak micin ataupun wallahu ta'ala alam. Menjadi gemulai, menjadi akhirnya ya ini ada yang mewawancarai ya, ada pernah lihat di YouTube mewawancarai. Kenapa kamu seperti ini? Awalnya kamu orangnya macho. Orangnya memang jantan laki-laki itu. Kenapa? Karena lingkungan, kebiasaan, membiasakan diri, akhirnya keceplosannya itu adalah bentuknya perempuan. Nah, yang seperti ini haram hukumnya, yaitu memperempuankan diri. Nah, kalau ini benar-benar. Nah, silakan antum cari di YouTube. Anda nggak tahu kalau pakai bahasa Indonesia, nulisnya bagaimana. Antum cari di YouTube, tulisan pakai bahasa Arab, khunthal muskil. Anak kayaknya simpan di HP anak itu. Anak laki-laki, anak bayi, ini biasanya masih diketahui ketika bayi, itu dua alat kelamin. Ada alat kelamin laki-laki, ada anak kelamin perempuan. Ada zakarnya ada vaginanya ada. Nah, ya kita katakan cacat, ya. Yang jelas ada seperti itu. Nah, yang seperti ini kata para ulama, maka gara-gara kita tidak tahu dia laki-laki ataupun perempuan, maka ditunggu sampai jelas. Nah, penantian sampai jelasnya ini, itu zaman dahulu, cara mengetahui jelas atau tidaknya itu adalah dengan, karena teknologi zaman dulu masih, ya, nggak secanggih sekarang ya, mengetahui jelas atau tidaknya itu adalah dengan cara melihat pipisnya keluar dari mana. Jadi ketika masih bayi, pipisnya keluar dari mana? Keluar dari yang zakar. Oh, berarti yang vagina itulah cacat. Nah, silakan dioperasi, kemudian ditutup dan terserah bagaimana dokter. Nah, kalau keluar dari yang vagina, berarti yang itu yang cacat. Nah, yang jadi masalah keluar dari kedua-duanya. Para ulama mengatakan, yang mana keluar duluan?
keluar duluan, baru kemudian baru keluar dari tempat yang kedua, berarti tempat kedua adalah bocor aja itu. Kalau keluar kedua-duanya dalam waktu yang bersamaan, para ulama sampai mengatakan ditampung, ditimbang yang mana lebih banyak. Sampai seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Karena mereka meyakini jenis kelamin itu cuma dua. Laki-laki atau perempuan. Adanya yang seperti ini gara-gara cacat. Cuma gara-gara kita tidak tahu yang mana laki-laki, apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau jenis kelamin itu sekarang mau dibuat berapa ini Pak? Ada 60, 30 ya. Itu adalah orang-orang yang menyalahi fitrah saja. Bayangkan Mbak ya. Dia sudah meyakini bahwasanya jenis kelamin cuma ada dua, tapi mengusahakan untuk mengubah persepsi orang lain dengan kebijakan, dengan intimidasi. Bayangkan, fitrah yang sudah jelas saja mereka mau mengubah. Menyuruh kita di sini untuk mengakui bahwasanya itu ada gender apa kata? Gender pertengahan, gender yang tidak, gender netral. Alhamdulillah min dzalik. Bayangkan, bagaimana akal bisa diubah hanya gara-gara sebuah keinginan ingin mengubah fitrah, mengubah akal orang lain. Baik. Jadi para ulama meyakini cuma ada dua, laki-laki atau perempuan. Cuma ini gara-gara kita tidak tahu, dan cara itu kita tahu, berbagai cara kita cari dengan cara seperti itu. Nah, namun untuk zaman sekarang ya tinggal ngambil darah, lihat DNA-nya, lihat kromosom bukan kromosom itu XY itu, bisa kita ketahui ini laki-laki perempuan. Ataupun kita biarkan dia sampai besar. Ternyata, oh dia bisa haid. Nah, ini nggak mungkin laki-laki. Dia bisa hamil. Nah, ini berarti pasti perempuan. Nah, seperti itu. Nah, yang jadi masalah seorang anak kecil yang masih umur mungkin satu minggu, dua pekan, bapaknya meninggal dunia. Dia laki-laki atau perempuan kita belum tahu. Yang mana cara mengetahuinya adalah kita nunggu sampai besar nanti untuk melihat haid atau tidak, ya kan? Ataupun kita nunggu periksa lab kalau zaman sekarang. Nah, dia ternyata setelah bapaknya meninggal juga dia. Sehingga tidak ada jalan lain untuk mengetahui dia laki-laki atau perempuan. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Nah, kalau jelas laki-laki, enak, kita bagiannya sekian. Jelas perempuan, bagiannya sekian. Masalahnya adalah dia nggak jelas laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana cara bagiannya? Pembagiannya dengan cara bagi rata-rata. Dia ketika laki-laki dapat berapa, perempuan dapat berapa, rata-ratanya berapa. Jadi pertengahan. Ya, mari kita lihat contohnya ya. Seorang meninggal dunia. Anak saya tidak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ini. Nah, kalau saya bilang bencong nggak benar. Karena bencong itu yang mengubah dirinya sendiri. Kalau ini memang benar-benar lahirnya memang sudah seperti itu. Coba lihat, ada istilah kedokteran nggak? Apa diistilahkan yang seperti ini? Hemaprodit itu itu binatang gitu ya. Hemaprodit itu binatang gitu. Kalau manusia apakah dinamakan hemaprodit juga atau bukan? Baik. Seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan, anak laki-laki, kita katakan anak laki-laki, seorang anak khuntha. Nah, ini dia kasusnya seperti ini. Contoh, khuntha yang kemudian kita nunggu, namun sebelum sempat untuk ketahui dia laki-laki ataupun perempuan, dia meninggal dunia. Berarti tetap harus dapat. Cuma berapa bagian dapat? Bagian laki-laki kah? Ataupun bagian perempuan kah? Maka yang seperti ini ada dua cara untuk diselesaikan masalahnya ini. Yaitu kita anggap dulu dia sebagai laki-laki.
Interseks ya? Insya Allah ya, bagus. Ada istilah ya? Interseks. Kita anggap dulu dia sebagai laki-laki. Berarti kita ada kasus di sini. 2 anak laki-laki dengan istri. Istri dapat berapa? 1/8. Ini sisa. Kita terus di sini. 1/8. Ini sisa. Berarti 8, 1, 7/8. Ya. 7/8 berarti di sini dia dapatnya 3,5, ini 3,5/8. Baik. Intinya seperti inilah mereka dapat. Sekarang mari kita lihat sebagai perempuan. Juga 1/8. Juga sisa. Cuma sisanya itulah 2/1. Baik. 8, 1, 7. 2/1 berapa? Mari kita lihat satu-satu milik mereka berapa ya. Mari kita samakan penyebut. Kali 2. (16). Jadi 2. Jadi 7. Berarti si anak khunsa ini dapatnya 7/16. Kalau ini dikali 3. 24, 3, 14, 7. Nah, berarti si istri ini dia ada 2 kemungkinan tidak ada 2 kemungkinan, dia cuma 1 kemungkinan dia mau warisi 1/8 tok. Mau dia anak laki-laki ataupun perempuan 1/8 tok. Ya sudah, ambil semuanya kamu. Kamu ambil 1/8. Yang jadi masalah adalah si anak laki-laki ini terkadang dia bisa dapatnya 7/16 ataupun ini 7 per berapa ini? 7/12 ya. Ya. 14/24 kan 7/12. Nah, si anak laki-laki ini dia terkadang bisa mewarisi 7/16, terkadang bisa mewarisi 7/12. Si anak ini terkadang mewarisinya berapa? 7/16, terkadang mewarisi 7/24. Ini baru dikasih rata-ratanya berapa. Kalau dia pasti dapat, mau rata-rata ya 1/8 tambah 1/8 bagi 2 ya 1/8. Ya kan? Kalau ini rata-rata berarti apa? 7/16 tambah 7/12 bagi 2, itu namanya rata-rata ya. Rata-rata 7/16 tambah 7/12 berapa? Coba dikalikan aja, bagi 2. 7/16 sampai 7/24 bagi 2. Inilah yang akan didapatkan bagi mereka berdua, orang yang berbeda cara mewarisinya gara-gara tergantung si anak ini laki-laki ataupun perempuan. Baik. Yang mana? 7/16. Gimana maksud ini atas atau bawah? Rata-rata 7. Ini kan yang ini untuk si anak laki-laki. Ini untuk si anak khunsa.
Loh, anak laki-laki bisa mewarisi 7/2, 16, 7/12. Punya dia. Rata-ratanya dia berapa? Punya sendiri dia. Kalau ini untuk dia, bukan untuk ini untuk berdua, bukan. Ini tuh. Baik, jadi inilah intinya beberapa hal yang semestinya kita ketahui dalam ilmu waris. Mau memperdalam lebih dalam ke dalamnya, ada pembahasan munasakhat, pembahasan al-mafqud, al-hamal, dan banyak pembahasan-pembahasan lainnya. Insyaallah mau memperdalam ke dalamnya, silahkan. Baik, kita cukupkan di sini. Selesai masalah pembahasan waris. Apakah akan dilanjutkan dengan pembahasan lain? Nanti silahkan kepada takmir ataupun panitia, silahkan nanti bisa mengusulkan tema yang lain. Kalau Anda mengusulkan tema tentang nafkah, ya, nafkah kepada suami istri ataupun nafkah kepada kerabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.